Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Badrut Tamam sebagai ketua dari homeschooling Yayasan Marhamah Rabbani, dan kepada seluruh pengurus, tentu ketua dan seluruh pengurus Yayasan Marhamah Rabbani yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Marhamah yang semoga oleh Allah senantiasa dimuliakan dunia sampai akhirat, dan tidak lupa kepada sahabat kami, kakak kami, ya orang tua juga, Bapak Heru Sukari sebagai direktur dari Madani TV, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan di pagi hari ini, dan kepada seluruh adik-adik santriwan dan santriwati yang salah satu doa kami, Ustaz, itu sudah lama, bukan satu pondok tertentu, itu saya mesti salah satu yang saya doakan itu kalau pas kerasa doa kok pas enak ya, kayak ada klik, kayaknya ini doa bakal sama Allah diijabah gitu. Maka didoakan itu mudah-mudahan santri ini sama Allah dijadikan berguna dan berjaya dan berdaya, berguna, berdaya dan berjaya itu ketika nanti mereka dewasa. Karena kalau Indonesia ini diisi dengan para santri yang ghirah keislamannya bagus, pemikirannya lurus, ibadahnya baik, akidahnya kuat, maka insya Allah akan muncul baldatun qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, jadi ngurusnya tidak melulu politik, ngurusnya tidak melulu urusan ekonomi nasional, ekonomi global, terlalu ribet buat orang beriman. Karena semua sudah diatur oleh Allah. Maka ada tulisan bagus, tulis. Tulis, santri wajib tulis. Tulis. Serius ini. Tulis ya, santriwan juga tulis. Siapa tadi Ustaz yang namanya ini, yang artisnya Marhamah? Fatir, tulis Fatir. Iya loh, Masya Allah. Nampak berbeda emang Fatir yang tulis. Biarkan Allah saja yang mengatur. Ibu gak usah ikut nulis. Ntar kecewa loh Bu. Biarkan Allah saja yang mengatur. Karena kemarin saya atur sendiri malah ribet. Kenapa gak jadi nulis? Tulis, jadi artinya wes biarin aja lah, Allah aja yang ngatur. Karena kalau kita sendiri yang ngatur malah apa? Ribet. Nah maka disitulah makna dari sekiranya penduduk suatu negeri syaratnya cuma dua, iman dan takwa. Allah tidak mengatakan kalian harus jadi ahli ekonomi, ahli politik, ahli militer. Itu nanti otomatis oleh Allah akan dimunculkan. Karena tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu kecuali Allah kirimkan sebabnya. Nah, sebab yang paling utama untuk mencapai kemuliaan itu adalah iman dan takwa. Maka santri ini tidak usah pernah khawatir akan masa depannya. Kuatkan saja iman, kuatkan takwanya, bekali diri dengan ilmu yang cukup. Maka urusan masa depan pasti Allah yang akan menjaminnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya mereka iman dan takwa, maka pasti Allah yaitu pemilik langit dan bumi alam semesta ini akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi apa? Walakin kadzabu. Tapi ternyata mereka mendustakan. Akhirnya sama Allah dihukum sedikit dengan apa yang telah kita lakukan. La'allahum yarji'un. Supaya kita apa? Kembali kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Syekh Wahaf Al-Qahtani dalam buku beliau Al-Adhkar tentang zikir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu di antara keutamaan berdoa itu manfaatnya apa? Supaya kalau kita mendapatkan kesuksesan, kita nggak sombong. Jadi kalau orang tidak pernah berdoa itu kan dibilang orang yang apa? Orang yang sombong. Karena ketika dia tidak pernah meminta kepada Allah, dia akan lupa bahwa pencapaian yang dia dapatkan itu pemberian Allah. Dia akan lupa itu. Kenapa? Sebelumnya dia tidak pernah minta. Maka kata Syekh Wahaf Al-Qahtani, beliau mengatakan maka orang yang paling banyak berdoa adalah orang yang paling selamat dari kesombongan. Karena dia mengerti kelemahannya sehingga dia berdoa. Dan dia mengerti apa yang dia dapatkan karena pemberian dari Allah. Maka dia tidak akan menyombongkan semua itu. Nah maka itulah kenapa hari kita ba'da salat subuh itu diawali dengan doa apa? Salah satunya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga nanti ketika hari itu dapat ilmu yang baik, dapat ilmu yang berkah, hari itu kemudian mendapatkan rezeki dari Allah yang penuh dan melimpah serta berkah. Kemudian akhirnya amal-amal dia oleh Allah diangkat menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Dia tidak akan sombong karena dia menganggap ini murni pemberian dari Allah. Itulah kenapa innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa, enggan berdoa. Jadi mau tidur, bahkan sesuatu yang kecil, mau makan gak mau doa, mau tidur gak mau doa, mau masuk kamar mandi gak mau doa. Dia menganggap dirinya mampu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Disebut oleh Allah, innalladzina yastakbirun. Mereka adalah orang yang sombong. Sementara orang sombong gak akan masuk ke dalam syurga. Nah, itulah dalam hadis yang hasan. Itu ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Itu ketika menaiki unta, dia tidak mau mengucapkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Laki-laki itu mengatakan apa? Imma hadza, adapun unta ini sudah di bawah kendaliku. Buat apa lagi aku berdoa minta kepada Allah agar aku diberi kemampuan mengendalikannya? Apa yang terjadi? Akhirnya dia terlempar dari unta itu dan dia meninggal dunia. Bayangin, padahal untanya sudah jinak. Untanya sudah unta yang terlatih. Tinggal dia naiki jalan sendiri otomatis. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau berdoa kepada Allah. Dia bilang, amma hadza. Kalaupun unta ini tahta qiyadati, sudah berada di bawah kendaliku. Buat apa lagi aku minta kepada Allah untuk menjadikannya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Untanya dari atas punggung unta tersebut dan orangnya langsung meninggal dunia. Nah, maka itulah pentingnya kita tidak pernah putus dari doa. Supaya apa? Allah jauhkan diri kita dari kesombongan. Barakallahu fikum. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang namanya al-hurriyah, kemerdekaan. Nikmat apa? Kemerdekaan. Dan alhamdulillah ini kita masuk di bulan Agustus. Dia sudah tahun ini kita
oleh Allah dikasih tugas baru, yaitu mensyukuri. Yaitu apa? Mensyukuri. Karena tugas berjuangnya selesai untuk dapat merdekanya. Merdekanya sudah dapat, sisanya apa? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan perkara-perkara yang baik. Salah satunya apa? Kita betul-betul mengejawantahkan. Apalagi mengejawantahkan itu? Apa? Ejawantah itu apa? Ijo itu green. Wantah itu nama minuman yang bersoda itu. Oh beda ya. Oh itu Fanta. Kalau mengejawantahkan apa? Mengaplikasikan, memunculkan dari ucapan menjadi perbuatan. Apa itu? Bahwasannya kita meyakini kemerdekaan ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bagaimana? Bersyukurnya kepada Allah, ibadahnya untuk Allah, dan yang diikuti adalah aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini hadirin dan jamaah sekalian serta pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, mulai ada penurunan nilai Ustaz. Zaman dulu awal-awal kami kuliah itu mengamalkan sunnah itu kayak yang keren banget. Akhirnya banyak dari kami yang tidak selamat dari kesombongan. Karena zaman itu orang masih sebagian dianggap belum ngerti. Belum ngerti bagaimana sunnahnya berjenggot, belum mengerti bagaimana sunnahnya menggunakan jilbab lebar kemudian cadar, belum mengerti bagaimana sunnahnya celana atau kain untuk laki-laki muslim. Terlepas hukumnya sunnah, wajib atau yang lainnya, tapi kita yakini itulah tuntunan Nabi Muhammad. Terlepas nanti secara fikih hukumnya itu apa, tapi kita tahu Nabi Muhammad seperti itu. Nah, akhirnya karena di awal-awal munculnya tadi, sebenarnya bukan awal banget sih ya, cuma mulai tenar lah. Maka sekarang ibu-ibu pakai jilbab pun Bu, yang di luar, mohon maaf, bisa mendengarkan suara saya? Bagus, Masya Allah. Saya ngomong apa Bu? Nah sudah, yuk bukan meremehkan yuk, tetap baik, tapi perlu meluruskan niat. Banyak di antara wanita yang kita temui sekarang, perempuan-perempuan itu yang berjilbab itu karena tren saja. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Jadi berjilbab karena dia kalau pakai jilbab nampak lebih cantik, nampak lebih anggun, nampak lebih pantas, lebih pas. Kalau jilbabnya nggak dipakai kelihatan ternyata udah beruban. Ada yang seperti itu? Coba angkat tangan, mana orangnya? Jangan Ibu, Anda curhat apa ngaku? Ngaku ya. Nah, maka yang semacam ini perlu diluruskan. Jilbabnya alhamdulillah sudah terpakai dengan sempurna, dengan rapi, dengan anggun. Sisa apa? Bagaimana hati kita menghadap kepada Allahnya juga baik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kita melakukan apapun pakai jilbab, mau pakai jenggot, mau kita menjalankan sunnah Nabi yang besar ataupun yang kecil, tidak ada yang kita cari kecuali mengharapkan keridhaan dari Allah. Nah, maka di awal-awal munculnya dulu Bu, mulai sedikit tenar lah. Itu banyak di antara kita yang kalau pakai jenggot tuh kayak keren banget. Oh sunnah nih, ente gak ngerti. Ketika pakaiannya mungkin dianggap untuk laki-laki sudah di atas mata kaki. Itu dikatakan apa? Oh ini yang sunnah nih, ente belum ngerti. Perempuan yang zaman itu sudah pakai cadar. Seakan-akan ketika ngelihat perempuan-perempuan lain yang sekedar lebar cadar jilbabnya belum bercadar, kayaknya kurang mantap nih Islamnya. Kita nih yang sekarang Islamnya lebih mantap. Nah, tapi sekarang dari zaman dulu yang karena kurangnya ilmu, karena awal-awal kalau bahasa kita masih puber sunnah lah. Akhirnya menjadikan orang itu sombong, bangga diri yang tidak dianjurkan. Sekarang nilai itu mulai turun. Mengamalkan sunnah kesannya norak lagi sekarang. Sekarang mulai muncul kesan itu. Kenapa? Karena munculnya duat ila abwabi jahannam. Wahada waqi Ustaz. Ini kejadian sekarang. Mulai banyaknya dai-dai yang mereka itu udah mulai ngapain sih Islam itu gampang. Islam itu mudah. Jangan dipersulit dengan pola pikir kalian. Akhirnya apa? Kita yang zaman dulu bangga dengan sesuatu yang semacam sunnah,
Dengan sesuatu yang notabene-nya itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, sekarang kita melakukannya merasa apa? Nggak usah lebay lah. Jenggot nggak usah panjang-panjang banget lah, 2 mm aja cukup. Berapa? 2 mili itu seberapa? Nggak kelihatan 2 mili itu kan. Ibu-ibu juga gitu. Islamnya Islam yang nasionalis aja. Nggak usah Islam yang model-model marhamah itu nggak usah. Nggak usah Islam model-model Arab, nggak usah. Loh kalau Islam nggak model Arab, Anda mau Islam model Amerika, Jepang. Anda mau Islam model sarang yuk. Kan ya nggak mungkin. Wong munculnya Islam dari mana? Walaupun kita akui tidak semua orang Arab itu mencerminkan Islam. Betul apa enggak? Betul. Tapi kalau kita mau lihat Islam, ya tidak bisa dipisahkan dari negeri Arab. Nah, itulah pergeseran nilai ini yang saya soroti pertama kali mengenai apa? Merdeka bagi seorang muslim. Nomor 1, enggak usah ribet-ribet lah, enggak usah ngomong keterlaluan. Gulingkan kekuasaan. Aduh. Sabar. Gulingkan dirimu dari kasur untuk subuhan aja masih berat. Pakai gulingkan kekuasaannya setan kamu masih dikuasai. Iya enggak? Masih azan subuh masih ilernya dibangunin. Bangun. Itu katanya antivirus terbaik katanya. Maka orang itu sekarang ada ilmu baru juga, ya nggak baru sih beberapa tahun terakhir. Katanya kalau bangun tidur jangan sikat gigi dulu. Ngapain dulu? Minum, kemudian apa yang ada di mulut kita tuh diapain dulu? Terus diapain? Diapain Fatir? Dibuang dari mana? Disuruh nelen. Katanya itu obat terbaik, katanya mengandung enzim Iler, enzim. Lah serius, saya pernah dengar ilmu itu Ustaz, tapi nggak tahu ini. Katanya di pagi hari itu adalah enzim terbaik untuk metabolisme tubuh. Tapi ya nggak tahu juga bener apa enggak kan. Tapi juga pengen sehat. Ibu-ibu gitu nggak kalau bangun tidur Bu? Ibu-ibu kalau bangun tidur pertama kali ngapain? Cium suami. Alhamdulillah bukan saya suaminya. Masya Allah. Kalau saya suaminya ganti istri saya. Astagfirullahaladzim. Merdeka ini merdeka. Laki-laki yang merdeka begitu. Bukan laki-laki yang dijajah oleh perempuan. Sudah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Maka yang pertama, tidak usah berpikir merdeka untuk seorang muslim terlalu tinggi. Merdeka dari negara kesatuan. Lah ini sudah negara merdeka ini. Apa itu? Merdeka di dalam menjalankan keyakinan kita. Itu merdeka bagi seorang muslim. Sebagaimana kita menjaga kemerdekaan umat yang lain untuk menjalankan agamanya, maka kita pun juga memiliki kemerdekaan untuk menjalankan keyakinan kita. Maka ketika ada perempuan pakai rok pendek, kita nggak boleh gangguin. Dibilang, oh itu hak asasi manusia. Ini Indonesia bro, bukan Arab bro. Oh iya, paham. Oh baru tahu anak ya. Anak kira ini Qatar atau gimana. Jadi kalau ada perempuan yang nggak pakai jilbab, yang buka aurat, disuruh menghormati, maka ketika ada wanita muslimah yang menggunakan cadarnya, juga harus dihormati dong. Kenapa mereka menuntut kita untuk menghormati mereka dengan kebebasannya, tapi mereka tidak menghargai kebebasan kita? Seakan-akan kebebasan itu hanya untuk mereka, dan seakan-akan yang tukang bikin onar cuma umat Islam saja. Maka itu pertama dulu, kita mau menjadikan apa yang kita amalkan, I'm Muslim and I'm proud. Apa bahasa Inggrisnya? Saya Muslim dan saya bangga itu apa? Ana Muslim wa ana fakhur itu loh. Kalau bahasa Arab ya maaf, ya gak usah diajarin. Itu udah lempeng udah. Apa? Saya Muslim dan saya bangga. Apa bahasa Inggrisnya Ustazah? I'm a Muslim and I'm proud. Pop, apa? Gimana tulis? R-nya mana? Saya guru bahasa Inggris loh. Bukan. Saya deket kampung Inggris saja. Tapi Inggris yang kampung, maka nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Nah sudah, maka artinya hadirin, merdeka bagi seorang muslim yang pertama,
ketika dia tidak dijajah oleh gaya hidup orang lain. Kenapa begitu? Allah Ta'ala telah mengatakan untuk kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ayatnya tidak berhenti sampai situ. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sempurna. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Saya mau tanya, langkah setannya siapa ini? Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, orang-orang non-Islam, atau mereka yang mengaku Islam tapi dalam hatinya ada kemunafikan. Munafik i'tiqad, bukan munafik amal. Jadi menunjukkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kekufuran. Itulah langkah-langkah setan yang Allah larang kita untuk mengikutinya. Ketika kita menjalankan Islam secara ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, maka cara ngomongnya Islam, cara bermuamalahnya Islam, cara berekonominya Islam, cara berpakaiannya Islam, cara berumah tangganya juga Islam. Bagaimana cara bermasyarakatnya juga bermasyarakat yang Islam. Nah, itulah merdeka. Ketika seorang muslim memiliki kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya. Itu kemerdekaan bagi seorang muslim. Bangga dengan jilbabnya. Bangga dengan anak-anaknya yang senantiasa menutup aurat. Bangga dengan sekolah-sekolah Islamnya. Sekarang malah dibalik. Kalau sekolah di sekolahan internasional dengan harga yang begitu murah. Murah apa mahal? Marhamah berapa Ustaz? Seikhlasnya. Masya Allah, ini paling mahal kalau seikhlasnya ini. Karena apa? Kalau kecil tanda nggak ikhlas. Kalau ngasihnya kecil, coba pertanyaannya begini. Mau 2.000 ikhlas atau 100.000 tapi riya? Tak kasih 2.000. Sekarang misalkan antum mau dikasih duit nih. Saya yang punya niat, antum yang dikasih. Antum pilih dari saya. Kan urusan ikhlas urusan saya. Antum cuma dapat apa? Duit kan? Mau 2.000 tapi saya ikhlas banget. Atau 100.000 tapi saya nggak ikhlas. 2.000? Kurang tepat ini. Ya Allah, ini terlalu ikhlas ya begini akhirnya. Ini didikan marhamah ini luar biasa ya. Nggak duniawi banget gitu loh. Masya Allah. Akhirat oriented. Betul ya? Betul bahasanya begitu ya. Akhirat oriented gitu ya. Akhirat minded. Jadi pikirannya itu sudah lepas dari dunia. Kalau saya, yo pilih, karena ikhlas gak ikhlas bukan urusan saya, itu amalan kamu. Yang penting saya dapat apa? Astagfirullah. Kok beda yang laki? Yang laki ikhlas, yang perempuan duit. Kok ternyata sama dengan tempat yang lain ya? Sudah, nggak usah bahas itu lagi. Yang fokus. Artinya begini, orang itu ketika mengeluarkannya kecil, itu ciri kalau dia nggak ikhlas. Keikhlasan itu akan menggerakkan seseorang untuk mengeluarkan kemampuan maksimal yang dia bisa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Taala firmankan apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Terus وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Siapa ini ayat? Ini wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Yang tidak berharap kepada seorang pun mendapatkan ganjaran kecuali dari Allah. Disebutkan dalam ayat ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dia hanya mengharapkan ridha dari Allah yang maha tinggi dan Allah pasti akan memberikan keridhaan kepadanya. Abu Bakar ikhlas disebutkan dalam ayat ini.
Pertanyaannya, Abu Bakar dengan Sayyiduna Umar sedekahnya banyak mana? Sedekahnya banyak mana? Banyak Abu Bakar ketika Rasulullah mengumpulkan uang untuk pasukan perang. Waktu itu Sayyiduna Umar mendatangkan separuh dari hartanya. Kemudian Sayyiduna Umar nunggu depan pintu. Hari ini ghalabtu Abu Bakrin. Saya kalahkan Abu Bakar hari ini. Senyum-senyum Sayyiduna Umar ini. Senang dia lihat. Senangnya bukan karena lebih kaya. Senangnya karena amalannya lebih banyak. Kita beda. Kita senang karena yang kita simpan lebih banyak dibanding kita sedekahin. Orang zaman dulu mereka senang ketika sedekahnya lebih besar dibanding orang lain. Ketika Sayyiduna Umar nunggu depan pintu, gak lama Sayyiduna Abu Bakar datang. Di hadapan Rasulullah mengatakan, Ya Rasulullah, tasaddaqtu kulla mali. Ya Rasul, aku sedekahkan semua dari harta yang aku miliki. Terus Sayyiduna Umar mengatakan apa? Wallahi, sampai detik ini kata Umar, aku bersumpah demi Allah, memang tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Sekarang pertanyaannya, dari mana muncul kekuatan besar Abu Bakar itu? Kok sampai dia berani menyedekahkan semua hartanya ketika Rasulullah tanya, Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar, untuk istrimu, untuk anakmu, engkau tinggalkan apa bagi mereka? Apa jawaban Abu Bakar? Abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, dari mana muncul kekuatan besar ini? Dari keikhlasan. Nah, maka itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, ketika kita mengatakan merdeka bagi seorang muslim, nomor satu, ketika seorang muslim merdeka dengan penuh kebanggaan, dengan penuh ketenangan ketika dia mampu menjalankan syariatnya Allah. Gak usah dalam skup yang besar lah, dalam dirinya. Bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia menghadapi tetangganya, bagaimana dia berumah tangga kepada suami dan istri serta anak-anaknya, bagaimana sikapnya dia kepada orang tuanya, bagaimana penghambaan dirinya kepada Allah, itu merdeka yang pertama untuk seorang muslim. Kenapa? Karena itu merupakan perintah mutlak dari Allah Ta'ala. Udkhulu fis silmi kafah. Dan gak boleh ngikutin langkah-langkah setan. Datang ke mall, ngelihat perempuan rambutnya mulai merah kayak artis Korea. Muncul perasaan kepingin, manusiawi, wajar. Tapi kemudian ketika Anda tetap menggunakan jilbab Anda, itulah namanya Anda orang merdeka. Kenapa? Karena Anda sedang tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Paham gak? Sekarang lihat. Silakan dibuka. Di dalam Al-Quran, Anda buka dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surat apa? Al-Jathiyah. Fatir. Surah apa? Al-Jathiyah. Pinter, Masya Allah. Dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Ini kita jelaskan merdeka bagi seorang muslim yang pertama dulu. Yang pertama, biar gak loncat-loncat. Pondok Tahfidz Quran Marhamah. Masa masih nyari surat, ayat? Kan bukannya udah kesimpan di sini. Kenapa? Oh, nggak mau sombong. Ada aja cara ngelesnya ya, Masya Allah ini. Memang setan itu senantiasa ngasih bisikan memang. Supaya orang itu dapat cara ngeles gitu ya. Lah, barakallahu fiik. Biar gak kelihatan sombong, bagus. Biar kelihatan tawadhu gitu ya. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, dan untuk pemirsa Madani TV yang di rumah, silakan dicatat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dan mohon maaf ya, ini enggak ngomong Muhammadiyah, enggak ngomong NU, enggak ngomong Persis ataupun yang lain, tapi kita cerita tokoh Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tahu enggak? Namanya siapa? Tahu enggak? Tahu. Namanya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu bukan namanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Saya kok tiba-tiba lupa juga ya. Daryono. Astagfirullah. Ustaz. Muhammad Daryono. Itu dari mana Daryono? Darwish namanya. Darwish itu. Ini saya nggak ngomong bener tidaknya sufi ya.
Darwis itu adalah istilah untuk orang-orang sufi. Orang yang senang berkhidmat kepada ulama, senang berkhidmat kepada ahli ibadah, senang berkhidmat untuk agamanya Allah. Dia tiba-tiba bersihin masjid, hidupnya di masjid, dia berkhidmat kepada seorang alim, datengin seorang alim, atur bersihin rumah, macam-macam lah. Pokok hidupnya itu berkhidmat untuk penolong agama Allah. Itu dalam istilah sufi namanya darwish. Namanya apa? Darwish. Yang kemudian mereka itu. Nah, maka orang tuanya Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap si anak ini bakal menjadi pengkhidmat untuk agamanya Allah. Dan betul. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 ini dalam sejarah kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dituliskan oleh penulis sejarah tadi, itu adalah ayat yang ditempelkan di meja tulisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi di meja tulisnya beliau, ayatnya ini Ustazah. Pas gitu, Al-Jathiyah ayat yang ke-23 Ustazah. Al-Jathiyah ayat berapa Ustazah? Ayat berapa? 23, pas ya? Udah ketemu ya? Alhamdulillah. Al-Jathiyah 23. Apa ayatnya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad? Tidakkah engkau perhatikan wahai umatnya Nabi Muhammad? Siapa yang kalian diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan mereka? Manittakhadha ilahahu hawa, yaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ada atau tidak? Maaf, banyak oknum-oknum politikus itu. Di partai ini ternyata ambisinya nggak terpenuhi. Pindah partai nggak? Jadi sebenarnya mereka ini sedang memperjuangkan idealisme atau memperjuangkan kepentingan sih? Maaf ya, terlalu tinggi bahasanya. Maaf, ini tahun politik. Jadi astagfirullahaladzim. Saya sering keceplosan sekarang. Apalagi live Madani TV. Nanti di ban, bahaya nih Pak Heru. Nah sudah, maka kita lihat, mohon maaf ya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dan mohon maaf, ini bukan kemudian mereka itu bangga, kemudian merasa bebas, merasa merdeka. Karena terserah gue dong. Ini kan tubuh-tubuh gue. Duit-duit gue. Yang susah-susah juga bakal gue. Yang naik. Omongannya tuh kayak, kalau orang Jawa bilang itu, kayak yes, ngono loh. Kayak yang paling, kayak paling ya ojo kedukuran, kesampluk pesawat nanti. Ngerti kesampluk pesawat? Kalau ngomongnya ketinggian, kalau ada pesawat lewat, itu ketabrak ujungnya pesawat. Rusak itu bibir kamu nanti. Iya. Nah itu namanya kalau orang Jawa bilang, ojo kedukuran, engkau kesampluk pesawat. Artinya udahlah, membumi saja. Toh nanti kalau meninggal dikuburnya di mana? Di tanah juga kan. Nah maka dengan itu bukan berarti mereka itu orang merdeka. Tidak. Justru mereka itu orang yang diombang-ambingkan oleh hawa nafsunya dan mereka tidak punya kemampuan untuk melawan hawa nafsu. Kita kasih contoh. Ada yang hari ini puasa? Alhamdulillah. Ternyata puasa semua ya, alhamdulillah. Mumpung masuk TV loh ya, bohong-bohong dikit ya, minimal kelihatan puasa lah ya. Gak boleh, astagfirullahaladzim. Sudah, orang puasa itu gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan suami istri. Itu terkekang atau merdeka? Gak boleh makan, gak boleh minum. Ini istri sahnya dia, suami sahnya, halal menurut syariat. Kok gak boleh? Merdeka apa? Merdeka atau terkungkung dia? Gitu dong yang jujur, saya suka ini. Terkungkung ya. Kalau manusia yang tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya takwa, pasti mengatakan, kok mau sih diatur gak boleh makan? Kamu dijajah kamu. Kamu ini sedang dikungkung kamu. Kamu tidak memiliki kebebasan. Kamu tidak memiliki kemerdekaan. Itu kalau orang akalnya bukan akal iman. Kalau akalnya akal nafsu ya begitu. Sehingga dia menganggap merdeka itu ketika dia bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh hawa. Padahal apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, itu orang yang
Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia dijajah oleh hawa nafsunya. Maka orang yang puasa, ibu-ibu, orang yang apa? Puasa. Itu orang yang merdeka secara hakiki. Kenapa begitu? Ketika nafsunya menginginkan dia untuk makan, dia tidak disetir oleh hawa nafsu. Dia katakan, nafsu, kamu nyuruh saya makan, tapi saya punya keinginan untuk tidak makan. Maka hawa nafsunya kalah sama dia. Ketika dia pengen minum, dia ngomong sama hawa nafsunya, hawa nafsu, kamu memang haus dan kamu menginginkan saya minum. Tapi saya merdeka, tidak bisa kamu jajah. Saya tidak akan minum. Akhirnya hawa nafsunya apa? Hawa nafsunya kalah ketika melihat istrinya, melihat suaminya. Dalam sisi manusiawi, dia pengen untuk mendatangi pasangannya. Tapi dia katakan dalam hatinya, hawa nafsuku menyuruhku untuk melakukan itu, tapi aku tinggalkan. Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu Nabi Yusuf? Nabi yang paling apa? Masya Allah, urusan ganteng aja paling cepat ya. Sama saya gimana? 11-12 atau gimana? Jujur. Jujur. Enggak tahu. Oh jauh. Ustadz, terima kasih Ustadz ya sudah. Ya basa-basi dikit lah 11-12 Ustadz. Nabi Yusuf 11 siang, antum 12 malam. Nabi Yusuf kebagian terangnya, antum kebagian seneng ya. Masya Allah bahagia, antum orang lain tersiksa, antum bahagia. Ini ciri terjajah ya begini. Antum belum merdeka hidup antum. Sudah. Nabi Yusuf alaihi salam. Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu perempuan, istrinya Aziz Misr, istrinya penguasa Mesir, sudah benar-benar ingin dan apa ya, karena ini bahasa Nabi, jadi gak bisa dibahasakan seperti manusia biasa, gak bisa. Itu perempuan sudah ngebet banget sama Nabi Yusuf. Dalam keadaan Nabi Yusuf masih muda, tidak ada keluarganya di sana. Kalaupun na'udzubillah min syarri dzalik, ini bahasa manusia ya. Kalaupun ketahuan, dia nggak akan malu dengan keluarganya. Nggak ada orang kenal sama Nabi Yusuf, sehingga tidak ada perkara-perkara yang paling bisa untuk ngerem keinginan itu. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa hamma biha, nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti, harus dilanjutkan. Laula arra'a burhana Rabbi. Nabi Yusuf menginginkan perempuan itu sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, tanda dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah. Nabi Yusuf merasa diawasi oleh Allah. Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Berarti ayat yang mengatakan Nabi Yusuf kepingin dengan perempuan itu sudah terhapus. Terhapus dengan apa? Kalau tidak melihat tandanya Allah. Tapi Nabi Yusuf melihat tandanya Allah sehingga Nabi Yusuf gak kepingin dengan perempuan itu. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma Pondok tahfidz lu. Oh, tawadhu, iya bagus. Lanjut tawadhu aja terus. Nanti ketika Allah nyuruh masuk surga, enggak ya Allah neraka aja. Terus malaikat tanya, kenapa enggak mau surga? Tawadhu, merasa tidak pantas masuk surga. Mau begitu? Enggak, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Nah, maka kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengikrarkan di hadapan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara jauh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih nikmat bagiku masuk penjara dibandingkan mengikuti keinginan perempuan itu. Merdeka atau terjajah? Masuk penjara loh. Masuk penjara loh. Masuk penjara loh, yang benar. Loh, astagfirullahaladzim. Ini cerita Al-Quran, ukhti. Lah kok masuk penjara loh, yang benar. Loh. Astagfirullah. Ustadz Badru PR antum masih berat Ustadz. Dari mana ceritanya? Ini saya cerita Al-Quran, Nabi Yusuf masuk penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk penjara bersama dua orang pemuda. Lah kok yang benar? Gak percaya Al-Quran?
Terus mau percaya apa? Darmo gandul. Sudah. Nabi Yusuf masuk penjara dan Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku cintai, penjara lebih aku pilih, lebih aku sukai dibandingkan mengikuti perempuan itu. Merdeka atau terjajah? Merdeka. Kenapa merdeka? Karena Nabi Yusuf tidak bisa dikuasai oleh hawa nafsunya. Nabi Yusuf merdeka mengatakan, ini yang Allah inginkan. Itu orang merdeka. Dia bisa menjalankan apa yang Allah inginkan dengan sempurna. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Kita lanjutkan. Al-Jathiyah ayat berapa? 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya? Dia sedang dijajah oleh siapa? Hawa nafsunya. Maka Mujahid, Ikrimah dari Abdullah bin Abbas itu menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Dia tidak punya kendali atas keinginan nafsunya. Dia senantiasa berjalan di balik hawa nafsunya. Kalau orang beriman, hawa nafsu di balik keimanannya. Kalau orang yang tidak beriman, hawa nafsu sebagai Google Map-nya dia. Mengerti Google Map? Kalau mau kabur dari pesantren pakai Google Map. Tempat aman terdekat. Ternyata Masjid Marhamah. Nggak jadi kabur dia. Nah sudah. Maka dengan itu kalau orang beriman, nafsu dibalik apa? Keimanannya. Jadi keimanan di depan. Ketika dia mau melihat sesuatu, nafsu pengen, tapi iman melarang. Itulah kenapa orang yang keimanannya kuat, dia adalah orang yang paling terjaga dari keburukan hawa nafsu. Nah maka Allah katakan, tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Apa yang terjadi? Mohon maaf. Wa adhallahu Allahu ala ilmin. Allah jadikan dia tersesat di atas ilmu. Coba, biasanya orang tersesat itu karena tidak punya ilmu. Sekarang Allah menjadikan dia tersesat dengan ala ilmin dalam artian sepengetahuan Allah Ta'ala. Allah tahu dia tersesat dan oleh Allah dibiarkan. Dalam makna yang lain, wa adhallahu Allahu ala ilmin, Allah menjadikan dia tersesat dalam keadaan seakan-akan dia berjalan di atas ilmu. Jadi coba lihat. Ulama'u su. Sekarang ngomong gini juga bahaya juga sekarang. Ya Allah. Tahu enggak sekarang ada dai-dai viral. Itu yang kemudian menjadikan jamaahnya itu nyaman dengan kemaksiatannya. Karena dia ingin menipu jamaahnya dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Udah bro, Wallace tenang bro, gak apa-apa bro, yang penting ngaji, Allah itu pengampun bro, gak seperti si jenggot itu bro. Misalkan itu. Gak seperti itu si cingkrang itu, kalau ngaji sama kita ini ngajinya santai. Loh, lawang Allah Ta'ala firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wal dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ah mata nasrullah. Itu umat sebelum kita, umat yang terbaik. Nggak ada cerita Wallace bro, nggak usah ngegas bro, Islam ini gampang, ente yang bikin susah. Coba ada nggak kalimat begitu sekarang? Banyak orang-orang yang merusak Islam dengan seakan-akan berceramah tentang Islam. Sementara orang-orang terbaik itu Allah timpa dengan kesulitan, diguncangkan dunia. Kemudian mereka ditimpa penyakit, peperangan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah datangnya kapan ini? Lah ke orang sekarang ada ahli maksiat yang seharusnya dientaskan dari kemaksiatannya, dijelaskan bahwa maksiat itu kotor, maksiat itu keji, maksiat itu menjijikkan, dikeluarkan dari lubang kenistaan menuju lubang kemuliaan. Dibikin nyaman dengan apa? Tenang aja, yang penting sholawat sama Allah diampuni. Akhirnya dia bukan merasa diri hina dengan kemaksiatan itu, tapi dia menganggap, oh manusiawilah maksiat, yang penting kita sholawat, yang penting kita ikut pengajian fulan. Ini rusak ini. Ini tidak mengentaskan orang dari kungkungan hawa nafsu, tapi menjadikan mereka nyaman dikungkung oleh hawa nafsu. Paham ibu-ibu?
Nah, maka Allah firmankan wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah biarkan mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka telah memilih jalan hawa nafsu. Tapi kalau milih jalan iman, ingat. Nah, pakai gini segala nggak usah lah, santai aja. Kalau memilih jalan iman, apa yang terjadi? Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah kalian mengira setelah kalian mengucapkan aku beriman, setelah itu apa? Kalian akan Allah tinggalkan begitu saja tanpa Allah uji kalian? Gak mungkin bro. Gak begitu konsepnya Besti. Jadi kok telat ketawanya? Aduh Lola. Ngerti Lola? Buffering ya? Ngerti buffering? Jangan-jangan gak punya paket. No kuota. Wifi gratis. Malu, sudah merdeka masih ku cari warung kopi wifi gratis. Beli dong. Mau tethering? Sama aja gak punya wifi. Nah sudah. Maka dengan itu apa hadirin? Orang-orang itu oleh Allah seakan-akan dia bahagia. Itulah kalau bahasa Islam yang semuanya sudah tahu bahasa istidraj. Apa itu bahasa istidraj? Ketika mereka mengikuti hawa nafsu, oleh Allah ada pembiaran. Pembiaran dalam artian apa? Allah tidak menjadikan dia susah, Allah tidak menjadikan dia merasa repot, Allah tidak menjadikan dia ekonominya sempit, tapi Allah biarkan dunia oleh Allah dibuka untuk mereka. Tujuannya apa? Wa adallahu Allahu ala ilm. Karena Allah menghukum mereka dengan kesesatan itu. Terus apa? Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup telinganya. Ada tausiah? Tutup. Ada istilah zaman dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau mereka, Masya Allah, tabarakallah, jangankan masuk kanan keluar kiri. Mereka mau masuk ke kanan, sama telinga kanan ditolak, keluar lagi. Jadi kalau masih masuk kanan keluar kiri, masih lewat di mana? Masih lewat di kepalanya, masih difikir sama dia. Ini enggak mau masuk, ditolak. Wa khatama ala sam'i. Oleh Allah telinganya ditutup. Dan yang paling bahaya, wa qalbi, hatinya pun oleh Allah ditutup. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan matanya bukan berarti mereka buta secara makna hakiki buta, bukan. Tapi apa? Allah palingkan mata mereka untuk melihat kebenaran. Allah jadikan di dalam mata mereka ada penutupnya. Faman yahdihi min ba'dillah. Terus kalau sudah begitu, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Siapa yang bisa memberikan hidayah untuknya? Selain siapa? Allah. Afala tadzakkarun. Tidakkah kalian mau berfikir, mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Nah, ini loh yang pertama dulu. Makna merdeka. Ketika kita terbebas dari jeratan hawa nafsu dan kita keluar menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya apa? Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Yang kedua, orang yang merdeka atau arti merdeka untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman adalah ketika mereka melepaskan diri dari dunia dan mereka sudah menuju kehidupan abadi di akhirat. Karena kalau kita masih duniawi, kita masih terkungkung dengan pandangan-pandangan kasat mata. Ingat ucapannya Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib. Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mengatakan di akhir-akhir kehidupannya, lau kushifal ghita'u al-ghaibi, sekiranya tabir alam gaib itu oleh Allah dibuka. Tabir apa? Alam gaib. Pertanyaan, pernah melihat Allah? Tidak. Bukan tidak, belum. Saya kan tanyanya pernah. Tolong yang cerdas dikit gitu loh. Rusak ceramah saya nanti. Aduh.
Karena suasana kecerdasan jamaah itu mempengaruhi ketajaman ceramah. Kalau jamaahnya tumpul diceramain tajam nanti malah nggak connect semua. Maaf loh ya, Masya Allah. Maaf pemirsa Madani TV, saya menyesuaikan yang di sini saya. Kalau pemirsa Madani TV udah ketahuan levelnya. Kalau udah milih Madani aja ketahuan levelnya udah naik. Apalagi dengerin ceramahnya Ustadz Rifki, nggak begini. Cuma yang di sini maaf ya, itu kan likulli maqamin maqal. Setiap level ada gaya ngomongnya. Jadi maaf ibu-ibu saya menyesuaikan yang sini Bu ya. Maaf Bu ya. Sudah, apa tadi? Saya mau ngomong apa sampai lupa akhirnya saya. Kualat ini namanya. Nah, Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, "Lau kushifa ghita'ul ghaibi," sekiranya penutup alam gaib itu, satirnya alam gaib itu oleh Allah dibuka, sehingga yang awalnya gaib semuanya sudah menjadi kasat mata. Apa yang terjadi? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma yazidu min imani syai'a." Tidaklah menambah keimananku sedikit pun. Kenapa? Karena untuk Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, alam gaib itu sudah sesuatu yang nyata untuk dia. Kenapa begitu? Karena keimanan yang kokoh. Apa iman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani yang gaib. Sehingga antara gaib dan nyata tidak ada bedanya. Ketika dia sendiri dia merasa ada Allah Ta'ala. Ketika dia sedang malas ibadah, dia menganggap di hadapannya ada surga, ada neraka. Jadi tidaklah menambah apapun. Nah, itulah kemudian kemerdekaan ketika seorang manusia terlepas dari sempitnya dunia menuju luasnya apa? Akhirat. Ada contoh begini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini orang yang merdeka secara hakiki. Walaupun dipenjara, diasingkan, diancam untuk dihukum gantung, mau dibunuh dah. Sampai di detik-detik terakhir ketika beliau mulai lelah dengan kelakuan musuh-musuhnya. Apa beliau mengatakan di dalam ucapan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Mengatakan begini. Ma yaf'alu a'da'u bi. Ma yaf'alul a'da'u bi. Ini musuh-musuh sebenarnya mau ngapain sih? Ini mereka mau ngapain sama saya? Kenapa? Karena menurut musuhnya itu menyakiti. Tapi untuk orang yang lepas dari dunia menuju akhirat, itulah merdeka. Ibnu Taimiyah dapat itu. Apa Ibnu Taimiyah katakan? Ini musuh mau ngapain sih mereka ini? Di penjara sudah. Diasingkan sering. Diancam dibunuh nggak kehitung udah. Terus mereka ini mau ngapain? Jannati wa bustani fi qalbi wa hiya ma'i aynama ruht. Itu surgaku, kebahagiaanku, ketenanganku, kesenanganku itu di dalam hatiku. Dan dia tidak pernah meninggalkanku kemanapun aku pergi. Itu loh, kalau orang itu bahagianya merdeka. Bukan bahagia karena mobil, bahagia karena rumah, bahagia karena apa lagi? Promek berapa? 14. Yang harga berapa itu? Mau tak tukerin ini? Punya Ustadz loh, berkah loh. Berkah, bekas Ustadz. Ini banyak orang jualan barokah sekarang ya gini nih. Istrinya jamaahnya berkah loh kalau dikasihin Ustadz. Astagfirullah, sampai selevel itu Bu. Dan mungkin Anda tidak percaya, tapi itu ada. Ketika seorang dianggap guru spiritual gitu. Maka ini untuk pemirsa Madani TV mencerahkan juga. Jangan ketipu dengan yang namanya guru spiritual lah. Dengan yang namanya padepokan ini, padepokan itu. Macam-macam yang oknum-oknum itu banyak. Ketika dia ngelihat istri dari jamaahnya, kelihatannya dia suka, maka dibilang apa? Ini istrimu nampaknya sedang ada penutup ini. Dia sedang dikuasai oleh aura-aura negatif ini. Ini mau nggak aura negatifnya dihilangkan? Oh mau Pak, mau. Tapi agak berat ya, saya pun juga gak bisa mudah ini menghilangkannya. Ini harus intensif plus insentif ini. Ngerti? Nah jadi sudah intensif plus insentif apa? Nah gini. Sudah akhirnya, tapi ini kamu harus pulang dulu ini. Harus seminggu di sini. Oh gak apa-apa Pak, gak apa-apa.
Yang penting aura-aura jahat itu pergi dari istri saya. Pantesan kalau malam itu istri saya itu mukanya kayak tembok gitu. Jadi nggak ada hidung, nggak ada telinga, nggak ada mata, nggak ada bibir, semuanya rata gitu. Pantesan lah kamu tidurnya ngadep tembok, emang bukan ngadep istri ya. Ya bukan istrimu kayak tembok, emang yang kamu lihat apa? Nah akhirnya disimpanlah istrinya di padepokan tadi. Setelah seminggu datang si suami, istrinya sudah kayak orang linglung gini. Suaminya datang, Dek, nangis. Kenapa, Dek? Suami tanya, Dek, sudah, kenapa? Ternodai. Dan itu hati-hati pemirsa Madani TV. Jangan kemakan dengan yang model begitu. Dan ini orang terjajah. Nah sudah. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Mas, Mbak, musuhku, teman-temanku, syurgaku di sini. Syurgaku di sini dalam hatiku. Sehingga dia akan setia menemaniku kemanapun aku berada. Syurgaku bukan pada rumah. Itu jadi lepas dari kungkungan dunia menuju luasnya. Kalau orang syurganya rumahnya hilang. Ya entah karena takdirnya Allah bencana atau karena musibah keuangan segala macam. Rumahnya hilang. Nangis dia. Tapi kalau dia menganggap dia bisa bahagia dengan rumah atau tanpa rumah. Itulah merdeka bagi seorang istri. Enggak Ustadz. Enggak. Suami juga benda ya. Tidak terkungkung oleh suami yang benda yang bernama suami. Tidak terkungkung oleh benda makhluk yang namanya jabatan, uang. Enggak, kenapa? Karena dia yakin bahagiaku ciptaannya Allah dan Allah masukkan ke dalam hatiku. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, sijni khalwa. Kalau kalian penjarakan diriku, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kalian penjarakan aku, itu apa? Itu adalah waktuku yang paling enak untuk berduaan dengan Allah, tidak diganggu apapun dan siapapun. Di mana? Di penjara. Merdeka nggak dia? Merdeka karena dia lepas dari penjajahan dunia menuju luasnya akhirat. Itu kalau di penjara, kasat mata, fisiknya terkungkung. Tapi akalnya merdeka, tidak dijajah. Hatinya merdeka, bahagia. Yang kedua, watardi siyaha. Kalau kalian mau membuangku dari kampung halamanku, itu rekreasi. Ketemu tempat baru, ngelihat pemandangan baru, ketemu dengan orang-orang yang baru, menempati tempat yang, coba kalau hatinya sudah merdeka, lihat. Dia diletakkan dimanapun tetap bahagia. Terakhir yang ketiga, wa qatli syahadah. Dan kalaupun kalian membunuhku, sampai akhirnya aku meninggal dunia, itulah yang aku tunggu-tunggu karena hariku untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan mati syahid. Itu merdeka bagi seorang muslim. Ketika dia lepas dari benda-benda duniawi ini, ketika dia lepas dari semua keinginan ketenaran, keinginan kedudukan, keinginan jabatan, keinginan uang, rumah, mobil mewah, sampai dengan mendapatkan itu, dia harus memperbudak dirinya di hadapan manusia yang lain. Sampai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengatakan, "Matasta'badtumun nas?" Sejak kapan kalian perbudak manusia ini? Padahal mereka itu dilahirkan oleh ibunda mereka dalam keadaan ahraran, dalam keadaan merdeka. Kenapa sekarang muncul ini budak, ini level 2, ini kelas 3, level berapa tadi Ustaz? 5 ya? Itu jangan-jangan perbudakan juga. Nah, kalau itu level dalam dunia akademis, gak apa-apa. Nah, maka artinya hadirin, selama kita masih melihat dunia ini sesuatu yang besar, maka kita belum merdeka. Kenapa? Karena setiap melakukan apapun pertimbangannya pasti apa? Dunia. Dapat gak ya? Kalau saya melakukan ini, jabatan bakal hilang gak ya? Kalau saya mengucapkan kebenaran, saya dapat jatah gak ya? Kalau saya gak mau tanda tangan proyek fiktif, nanti apa kata manusia? Coba lihat.
Ini nggak akan merdeka dia. Padahal merdeka itu adalah ketika kalian pergi dari sempitnya pandangan-pandangan materi bendawi duniawi menuju luasnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah firmankan dalam Al-Quran, wasari'u. Pelan-pelan, gak boleh sombong. Kata itu gak mau sombong. Ustadznya saya, wasari'u ila maghfirah. Gak apa. Astagfirullah, malu-maluin. Pondok tahfidz loh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat. Sudah saya bilang jangan, masih nyaut aja. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju apa? Ampunan Allah dan menuju surga. Yang apa? Allah katakan arduha, yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini apa? Ngikutin apa yang Allah inginkan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itulah merdeka. Kenapa kita lepas dari dunia yang sempit ini? Kalau nanti masuk alam kubur, kuburannya seluas mata memandang. Kalau nanti hari kebangkitan Allah hisab kita dengan mudah, atau bahkan amin tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga seluas langit dan bumi. Itu merdeka. Nah, maka untuk pagi hari ini, merdeka kita rangkum dulu dalam dua hal. Nomor satu, merdeka dalam menjalankan syariat Allah, dalam menjalankan aturan Allah tanpa diperbudak oleh khutuwatish syaitan, fashion ini, model begini, tanpa diperbudak semua itu. Dan yang kedua adalah ketika kita merdeka dari hasrat duniawi, dan yang kita cari hanyalah ridho dari ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya juga mengatakan, inna salati wa nusuki wa mah. Nah, maka hidupnya, bahkan nanti wa mamati, sampai aku meninggal ya Allah. Untuk siapa? Lillahi rabbil la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi betul-betul ngaku kalau Islam itu la syarikalah, la sekutunya dunia, tidak pula menyekutukan Allah dengan jabatan, tidak pula menyekutukan Allah dengan ketenaran, tapi betul-betul mentauhidkan Allah di dalam niatan dan tujuan. Itu orang merdeka. Dan itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini mengenai merdeka bagi seorang Muslim. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa mendatangkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kafah, dengan sempurna, dan kelak Allah mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ucapan yang kurang berkenan, apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, atau mungkin mohon maaf ibu-ibu ya, ada candaan-candaan yang mungkin dianggap kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum.